Hai sahabat Mabel, kembali lagi bersama saya di Mabel JT Video. Kali ini kita akan membahas tentang hewan pemakan segalanya, atau biasa disebut dengan hewan omnivora. Yuk kita simak videonya. Anjing atau anjing domestik Canis lupus familiaris adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Bahkan kemungkinan sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Istilah anjing mengacu pada serigala hasil domestikasi Canis lupus familiaris. Anjing pernah diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda dari serigala oleh Linnaeus pada tahun 1758. Pada tahun 1993, lembaga Smithsonian dan Asosiasi Ahli Mamalia Amerika menetapkan anjing sebagai subspesies serigala abu-abu. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi, baik dari jenis dan warna bulu. Peneliti genetika telah berhasil mengidentifikasi 14 ras anjing kuno. Di antaranya adalah Choco, Sharpei, Akita, Shiba, dan Basenji yang merupakan ras anjing yang tertua. Teori yang mengatakan anjing berasal dari Asia mungkin bisa dipercaya, karena sebagian besar dari 14 ras anjing kuno berasal dari Cina dan Jepang. Anjing memiliki hampir 220 juta sel penciuman yang sensitif terhadap bau. Sebagai perbandingan, manusia hanya memiliki 5 juta sel penciuman. Anjing juga mampu menentukan sumber suara lebih cepat dari manusia, sekaligus bisa mendengar suara yang sumbernya 4 kali lebih jauh yang dapat didengar manusia. Ayam Gallus domesticus adalah unggas yang biasa dipelihara atau diternak. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah Gallus atau ayam Bankiva Vol. Ayam menunjukkan perbedaan morfologi di antara kedua tipe kelamin. Mengenai jenis kelamin ini diatur oleh sistem hormon. Apabila terjadi gangguan pada fungsi fisiologi tubuhnya, ayam betina dapat berganti kelamin menjadi jantan. Karena ayam dewasa masih memiliki ovotestis yang dorman dan sewaktu-waktu dapat aktif. Ayam termasuk hewan tetrakromat. Maksudnya yaitu kondisi di mana ia bisa melihat 4 tipe reseptor warna di mata, yaitu merah, biru, hijau, dan sinar ultraviolet UVA. Berbeda dengan manusia yang hanya bisa melihat 3 tipe reseptor warna, di mana manusia tidak bisa mendeteksi sinar UV. Ayam betina akan tetap bisa bertelur meski tanpa dibuahi penjantan. Bedanya hanya terletak pada jenisnya. Kalau ayam yang tidak dibuahi oleh pejantan, maka akan menjadi telur infertil atau telur konsumsi. Sedangkan telur yang dibuahi oleh pejantan akan menjadi telur stelir yang bisa menetaskan ayam lagi. Ayam hanya bertelur sebanyak 1 butir per hari. Babi secara ilmiah dikenal sebagai Sus scorpa atau babi hutan, nenek moyang babi liar yang kemudian menurunkan babi ternak. Umur babi umumnya 8 tahun dan termasuk mamalia terbanyak di bumi karena populasinya sekitar 1 miliar. Masa kehamilan babi adalah 114 hari. Seekor babi bisa melahirkan 8 hingga 13 anak babi sekaligus. Induk babi bisa melahirkan 2 kali dalam setahun. Babi domestik dapat berlari secepat 17,6 km per jam, sementara babi hutan berlari 24 km per jam. Babi tidak berjalan secara garis lurus, sehingga jalannya umumnya berbelok-belok. Alasan babi menyukai lumpur atau mandi lumpur membantu babi untuk mendinginkan tubuh mereka setiap kali ada panas. Lumpur dapat menurunkan suhu babi hingga 3,6 derajat Celcius. Efek ini bertahan lebih lama ketika babi berkubang di lumpur daripada di air. Tupai termasuk dalam ordo Scandentia yang terdiri dari 2 suku, yakni Tupidae dan Petilocercidae. Terdapat banyak jenis tupai. Di Pulau Kalimantan kemungkinan merupakan pusat keragaman jenis-jenis tupai.
mengingat 11 dari 20 spesies tupai di dunia dijumpai di sana. Tupai memiliki otak yang relatif besar. Rasio besar otak tupai jika dibandingkan dengan besar tubuhnya adalah yang terbesar pada makhluk hidup, bahkan mengalahkan manusia. Selain pandai memanjat, tupai memiliki indera penglihatan, pendengaran, serta penciuman yang baik. Ekor tupai ternyata memiliki beberapa fungsi penting untuk kehidupan tupai. Salah satu fungsinya sebagai selimut di musim dingin maupun payung pada saat musim hujan tiba. Ekor tupai juga membantu keseimbangan saat melompat dan bisa digunakan untuk komunikasi. Tupai selalu membersihkan giginya karena sering digunakan untuk mengunyah makanan. Alat yang digunakan untuk menyikat gigi tersebut adalah ranting pohon. Selain dijadikan sikat gigi, ranting tersebut juga berguna menajamkan gigi tupai. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah orang hutan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan utan yang berarti hutan. Orang utan mencakup 3 subspesies, yaitu orang utan Sumatera, Pongo abeli, orang utan Kalimantan, Pongo bigamaneus, serta orang utan Tapanuli, Pongo tapanuliensis. Orang utan betina biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun dengan lama kandungan berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan. Jumlah bayi yang dilahirkan biasanya hanya 1. Bayi orang hutan dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Kebergantungan orang hutan pada induknya merupakan yang terlama di antara semua hewan. Orang utan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya. Orang utan betina hanya melahirkan seekor anak setiap 7-8 tahun sekali. Orang utan betina hanya memiliki 3 keturunan sepanjang hidupnya, di mana itu berarti reproduksi orang hutan sangat lambat. Orang utan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun, yang menyebabkan populasinya makin berkurang dan terancam punah. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan digolongkan sebagai terancam kritis oleh IUCN. Demikian video pembahasan tentang hewan omnivora. Semoga sahabat Mabel bertambah ilmu pengetahuannya ya.